Memasuki pekan kedua bulan Januari 2021, isu terhangat di Bali adalah tentang vaksin COVID-19. Menyusul Presiden Joko Widodo, Gubernur Bali Iwayan Koster menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin COVID-19. Pada hari Kamis, 14 Januari 2021 lalu, bertempat di Rumah Sakit Bali Mandara. Mari kita simak editorial harian Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 15 Januari 2021. Telah hadir di tengah kami bersama saya saat ini, Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Bali, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat petang, Bapak. Selamat petang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Astungkara sehat. Sehat, tentu saja. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Iya. Untuk itu, hari ini kita akan mengupas editorial sepekan terkait surat kabar Jawa Pos Radar Bali. Nah, di headline pertama, Pak. Di headline pertama, sudah tergambar atau di judul pertama, edisi Jumat 15 Januari 2021, Gubernur Koster divaksin, menjadi orang pertama yang divaksin di Provinsi Bali. Bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali mengabarkan terkait isu tersebut? Baik, Mbak Puspa. Ya. Selamat sore, selamat petang semuanya. Jadi hari ini kita di Jawa Pos Radar Bali mengetengahkan sebuah isu sentral mengenai vaksinasi perdana di Provinsi Bali yang diawali oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, ya, bukan Iwayan, mohon maaf. Wayan Koster yang memulai perdana dengan beberapa atau sejumlah pejabat lain di Provinsi Bali. Nah, ini menjadi isu sentral. Kenapa? Karena vaksin inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh dunia sesungguhnya. Karena sejak akhir Desember kemarin vaksin ini sudah mulai dikirim dan didistribusikan ke seluruh Indonesia termasuk Bali, dan baru tanggal 14 kemarin Bali memulai untuk tahap perdana vaksinasi yang sebelumnya tanggal 13 Januari itu juga seluruh nasional Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo telah memulai juga live perdana. Kenapa live perdana termasuk Pak Gubernur kita? Karena untuk meyakinkan kepada publik bahwa vaksin ini adalah aman, suci dan halal. Aman, suci dan halal. Karena ini sudah dijamin oleh baik BP POM maupun MUI, MUI, bahwa vaksin Sinovac yang kita dapat saat ini sebanyak 31.000 vial. Yang pertama adalah diperuntukkan untuk kalangan pejabat tinggi, kemudian tenaga kesehatan, kemudian para aparatur negara, termasuk guru, dan nanti kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum. Ini secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena jumlah vaksin yang kita dapatkan itu tidak bisa mencukupi seluruh dari populasi penduduk masyarakat Bali yang akan divaksin sebanyak 2,9 juta orang. Ya. 2,9 juta orang ini nantinya akan divaksin seluruhnya, tetapi secara bertahap. Secara bertahap tentunya. Dan di banyak media juga telah disebutkan tentunya 2,9 juta orang itu termasuk 70% dari jumlah populasi masyarakat di Bali ya Pak ya? Iya, 70%. 70%. Dan kemudian apakah kemudian vaksin ini mampu menjawab keresahan masyarakat Pak terkait dengan corona ini? Sebetulnya kan ini yang penting ya. Jadi kenapa kita mengetengahkan headline ini? Karena problem di masyarakat yang saat ini terjadi adalah keraguan terhadap efektivitas dari vaksin ini, ya, keraguan. Kenapa ragu? Ragunya karena banyaknya opini di media sosial, kemudian media-media yang anti mainstream yang seolah-olah mempengaruhi mindset masyarakat tentang bahwa vaksin ini akan berdampak negatif, bahwa vaksin ini akan bisa menyebabkan ini itu, menyebabkan darah tekanan tinggi dan lain-lain. Banyak hal, sampai yang hoak-hoak banyak beredar di media sosial, itu kemudian dipakai alat politik juga oleh sebagian kalangan untuk menyerang pemerintahan. Jadi maksud saya adalah kita harus objektif saja, kita harus berbaik sangka saja kepada vaksin ini, bahwa vaksin Sinovac ini meskipun ini merupakan produksi dari Tiongkok, kita sudah dijamin oleh WHO, ya, sudah dijamin oleh WHO bahwa tingkat efektivitas dari vaksin ini bisa di atas 70%. Artinya kalau kita memakai aman, itu ya, aman dan bisa menimbulkan kekebalan terhadap tubuh. Ini harus disambut baik. Kenapa? Karena kekebalan kita terhadap vaksin ini kan tidak bisa diprediksi kapan akan kita tertular. Sama juga dengan rabies. Rabies muncul bukan berarti rabiesnya hilang, ya. Tetapi
adanya vaksin itu bisa menyebabkan mengurangi atau menekan rabies itu sendiri, Mbak. Ya. Termasuk berlaku juga pada corona ini ya, Pak? Corona ini memang si Indonesia sudah mengimpor dari seluruh vaksin dunia, termasuk Pfizer dari Jerman. Itu juga diimpor Indonesia. Kenapa? Sinovac sendiri itu tidak bisa memenuhi permintaan sebanyak populasi masyarakat Indonesia karena negara lain juga minta. Betul. Minta, ya, Turki semua juga negara minta. Membutuhkan. Semua negara membutuhkan sehingga harus dibagi-bagi. Apakah itu termasuk menjadi jawaban bahwa vaksin ini satu-satunya jalan untuk kita sedikit keluar dari permasalahan corona ini ya, Pak ya? Ya, menarik itu karena sebetulnya ini vaksin bukan satu-satunya menurut saya. Bukan satu-satunya. Tetapi kita harus tetap membangun prasangka positif. Betul. Bahwa adanya vaksin ini harus disambut baik. Kenapa? Supaya kita itu dapat lebih tenang menjalankan kehidupan di tengah pandemi ini. Tengah pandemi. Karena selain itu kita juga harus tetap melaksanakan protokol 3M, protokol kesehatan 3M, kemudian juga mengikuti arahan-arahan pemerintah tentang bagaimana hidup sehat, hidup bersih dan lain-lain itu, Mbak. Iya, terkait ini juga termasuk kita di wilayah Bali, tentunya adanya vaksin ini tentunya memberikan dampak baik ke depannya kita harapkan bagi pariwisata di Bali dan ekonomi. Tentunya menjadi jawaban yang cukup baik untuk masyarakat di luar sana bahwasannya vaksin ini jawaban terbaik yang kita punya saat ini untuk permasalahan kita terkait untuk di Bali, terkait dengan pariwisata ya, Pak ya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa sejak pandemi corona ini menghantam, kemudian menyebar, menular ke seluruh dunia, Bali yang menjadi salah satu destinasi penting di dunia, merupakan bahkan ini menjadi destinasi pariwisata internasional yang paling favorit, terpukul. Bahkan ekonomi Bali sampai terpuruk hampir 12%. Ya, sangat menyedihkan kalau harus disebutkan angkanya ya, Pak ya. Dan ini benar karena Bali ini kan sangat tergantung pada pariwisata. Betul. Inilah yang harusnya oleh pemerintah Bali ke depan itu menjadi bahan evaluasi, bahan renungan, bahan penyikapan ke depan bagaimana supaya Bali ini tidak satu-satunya mentergantungkan kepada sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi dampak-dampak seperti pandemi COVID-19 atau yang lainnya, kalau dulu ada SARS dan lain-lain, itu kita sudah siap dengan sektor yang lain untuk menggantikan pariwisata misalnya. Jadi pariwisata tetap berjalan. Tapi harapannya dengan adanya vaksin ini, masyarakat lebih tenang, tidak ada prasangka lagi negatif terhadap vaksin ini, karena pemerintahnya sendiri sudah berani menunjukkan secara live bahwa dia sudah berani divaksin di tangan kiri, di lengan kirinya, termasuk pejabat-pejabat lainnya. Pimpinan daerah. Ya, pimpinan daerahnya itu mengawali sebagai memberikan contoh. Pemerintah itu kan harus memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk mematahkan spekulasi tentang keraguan itu. Ya, tentunya ini sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan tentunya ke berita berikutnya. Di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya tentu saja. Dari halaman Metro Denpasar, Pak. Ya, di halaman Metro ya. Di halaman Metro Denpasar menarik sekali karena biasanya akhir tahun ini atau awal tahun juga cuacanya sangat buruk. Ya. Di sini disebutkan bahwasannya mobil dan motor pun hanyut. Iya, setelah mungkin beberapa minggu lalu di awal tahun di Pantai Kuta terlihat banyak sampah karena cuaca yang membawa sampah-sampah tersebut hingga sampai ke pesisir Pantai Kuta. Kemudian di sini disebutkan mobil dan motor pun ikut hanyut, Pak, karena cuaca buruk. Bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali mengabarkan informasi terkait hal tersebut? Baik, ini penting kita tengahkan sebagai sebuah headline di halaman kota karena fenomena masyarakat kota di Bali khususnya di daerah Bali Selatan itu meliputi Denpasar dan Badung dan seluruh Bali sesungguhnya, karena yang namanya cuaca ini kan kita sedang menghadapi cuaca musim hujan, Mbak, memang sekarang. Tetapi intensitas hujan di setiap wilayah setiap hari berubah-ubah. Dan makanya kenapa BMKG itu selalu melakukan update terhadap perkembangan atau perubahan cuaca. Cuaca hari ini belum tentu sama dengan besok. Hari ini terang, besok bisa hujan. Karena itu BMKG memberikan peringatan dini atau informasi dini bahwa besok akan terjadi seperti ini. Nah, di sini beberapa hari terakhir ini intensitas hujan kita dari mulai ringan, sedang sampai bahkan cukup tinggi gitu ya.
Di sini pun juga diperlihatkan bagaimana visual dari kejadian mobil dan motor hanyut akibat banjir mungkin atau luapan air yang cukup besar akibat cuaca memburuk. Dan di sini juga dituliskan bahwasannya waspada gelombang 3 meter. Betul, bagaimana kemudian Radar Bali, Jawa Pos Radar Bali menggambarkan informasi tersebut? Ya, ini kan dampak ya Mbak ya. Jadi masyarakat umum mestinya kita berikan edukasi bahwa cuaca itu berdampak tidak hanya di laut, tetapi juga di darat, juga di udara. Ya, di udara apa? Bisa terjadi angin. Ya, di darat apa? Bisa terjadi longsor, banjir. Ya, di laut apa? Gelombang tinggi. Ya, itulah yang mestinya kita edukasi kepada masyarakat. Kenapa kita selalu menjadikan BMKG itu sebagai narasumber utama untuk mengupdate cuaca di Bali ini. Dan ini kalau misalnya ada visualisasi tentang dampak-dampak motor pun hanyut, ini menggambarkan bahwa intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan banjir yang begitu bisa menghanyutkan barang-barang berat semacam ini. Ini peringatan dini kepada masyarakat agar lebih waspada. Agar lebih waspada bagaimana ke depan masyarakat itu lebih punya kehati-hatian, punya kewaspadaan, juga punya antisipasi sebetulnya Mbak. Nah tentu saja bukan hanya dari BMKG, kita juga harus selalu berkomunikasi dengan BPPD untuk melakukan antisipasi. Kalau di pantai kita harus selalu melakukan kerjasama dengan Balawista dan lain-lain itu Mbak, untuk memberikan antisipasi sebetulnya. Tentu saja di awal tahun seperti biasa curah hujan cukup tinggi, kemudian banjir di mana-mana. Tentunya masyarakat juga perlu untuk mengetahui perakiraan cuaca terkait dengan lingkungannya saat itu agar bisa mencegah ya Pak ya, tindakan preventif agar bisa dilakukan sesegera mungkin. Untuk berikutnya Pak, kita ke halaman ada lagi ya, halaman lain ada lagi Pak. Baik. Karena kan Jawa Pos Radar Bali itu lengkap Pak. Pertanyaan ketiga, kabar di halaman Bali Dwipa. Bali Dwipa ya? Iya. Kabar Dwipa. Terdapat judul yaitu lagi-lagi anjing rabies terekam warga. Kejadian seperti ini sepertinya setiap tahun selalu terjadi Pak, terkait dengan rabies. Dan ternyata bahwasannya Bali masih belum 100% bebas dari rabies. Bisa diuraikan terkait informasi tersebut Pak? Baik, Mbak Puspa, ini sangat menarik karena sebenarnya saya sempat singgung di pembahasan tadi bahwa inilah yang kita sebut dengan virus, virus. Kalau ini adalah rabies, virus juga, virus juga. Tetapi penularannya lewat binatang. Binatang apa? Binatang anjing. Kucing bukan berarti tidak kena rabies. Bisa saja kucing itu kena rabies apabila dia selalu berinteraksi dengan anjing misalnya. Nah inilah yang kita perlu waspadai, bahwa Bali sampai hari ini penyebaran virus itu dengan adanya vaksin belum tentu virusnya hilang. Belum tentu, tidak otomatis virusnya hilang. Tetapi dengan adanya vaksin, yang divaksin itu bisa lebih kebal terhadap virus, bisa lebih kebal bukan otomatis dia tidak terpapar sama sekali. Kalau dia terus melakukan interaksi dan secara masif dia melakukan interaksi, maka dia bisa kena lagi. Seperti kalau misalnya di corona itu pesepak bola paling terkenal di dunia Ronaldo bisa 4 kali kena terpapar COVID, sembuh, kena lagi, sembuh, kena lagi. Nah ini sama dengan rabies. Rabies ini di Bali sebenarnya dulu sudah pernah diberlakukan status KLB rabies, kondisi luar biasa, rabies, sehingga DPRD Bali dengan pemerintah provinsi Bali memberikan semacam perda, kalau nggak salah waktu itu saya di beberapa waktu lalu, karena masifnya rabies di Bali. Ini kasus kedua di awal tahun, Mbak. Iya. Kasus pertama ya, di awal tahun. Pak. Akhir bulan kemarin, sebelum tahun baru juga pernah ada satu keluarga itu diserang oleh anjing juga. Terindikasi rabies. Iya, tapi itu anjing liar yang menyerang warga. Nah, kalau ini malah anjing piaraan, Inilah kenapa kita mesti waspada. Pemerintah harus melakukan eliminasi terhadap anjing liar yang ini, tapi bagi anjing yang peliharaan mestinya dilakukan vaksinasi di Dinas Peternakan setempat. Nah ini kenapa, supaya kita lebih waspada. Kewaspadaan itu penting dalam segala hal, termasuk dalam rabies ini. Kalau rabies ini tidak menjadi perhatian, bisa menjadi bahaya seperti COVID-19. Ya, apakah ini menjadi pertanyaan bahwasannya perlu banyak edukasi untuk masyarakat terkait dengan penyakit rabies ini mungkin? Ya, edukasi penting karena terutama bagaimana kita itu melihat populasi anjing, khususnya populasi anjing, karena rabies ini kan identiknya dengan anjing ya. Populasi anjing antara yang liar dengan ini ada, kalau kita melihat di beberapa negara itu
sampai dilakukan pembantaian anjing secara besar-besaran. Iya. Kami tentunya tidak mengharapkan. Tapi di Bali kita tidak mengendalikan seperti itu. Iya. Ya. Di Bali itu edukasi kepada masyarakat, masyarakat terutama yang punya piaraan, sebaiknya antisipasi dilakukan vaksinasi secara rutin. Karena vaksinasi itu kan tidak hanya sekali sebetulnya. Iya, betul. Kalau perlu itu 6 bulan sekali atau secara berkala. Supaya apa? Karena dia tidak selalu tahan terhadap antivirus yang dia disuntikkan terhadap binatang ini. Maka itu dengan kesadaran sendiri masyarakat harus melakukan vaksinasi. Kemudian kecuali kita terhadap anjing-anjing yang ini, anjing-anjing yang liar, pemerintah bisa melakukan eliminasi secara terukur. Tentunya ini juga menjadi masukan terhadap pemerintah pusat ataupun daerah ya, tentunya di Bali untuk tetap melakukan pengawasan Pak, terutama terhadap anjing-anjing liar terkait dengan dinas terkait ya Pak ya. Betul. Jadi agar bisa menekan kembali laju penyebaran virus rabies ini. Ya, pengawasan itu tentu juga harus bekerja sama dengan para pecinta binatang ya. Kan di sini kan misalnya ada bawa seperti itu, bisa diajak untuk bekerja sama untuk melakukan pengawasan. Sehingga membantai anjing itu tidak serta-merta menimbulkan kepanikan, ketakutan, atau bahkan kebengisan terhadap anjing itu. Jadi dilakukanlah pengawasan yang baik agar masyarakat itu bisa mewaspadai secara terukur terhadap penyebaran atau bahaya terhadap virus rabies ini. Siap. Baik, untuk di pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan terakhir ini Pak, terkait halaman terakhir dari Jawa Pos Radar Bali edisi 15 Januari 2021. Halaman Sportmania. Iya, halaman Sportmania. Di halaman Sportmania ini terdapat berita persiapan tim basket profesional putra dari Bali United ya, yang bersiap untuk melakukan debut pada Indonesian Basketball League musim 2021. Bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali membicarakan atau memberitakan terkait isu tersebut? Ya, ini sangat menarik. Kalau selama ini kita berbicara soal Bali United sepak bolanya, sekarang ada yang baru kita Pak. Membahas mengenai Bali United basketballnya. Basketballnya. Kalau di warung-warung ini ada menu baru Pak. Iya. Ini Tridatu Warrior namanya. Tridatu Warrior. Tridatu Warrior. Dan apa namanya? Selama berpekan-pekan, manajemen Bali United itu tidak mau membuka informasi tentang basketballnya ini. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Radar Bali sangat mengikuti sejak awal, mulai dari adanya isu sampai hari ini dia buka-bukaan. Itu kita ikuti terus, Mbak. Kita ikuti terus mulai dari isu sampai dia awalnya sih seolah-olah tidak ada rencana seperti itu, tapi pelan-pelan kok ada pelatihan dan lain-lain di luar Bali. Nah, ini pelatihnya Bali United ternyata sudah menyiapkan untuk ikut dalam kompetisi debut IBL atau Indonesia Basket League ya, tahun 2021 yang pelatihnya ini kayaknya dari Rusia ya, yang pernah melatih di Hong Kong ya, nanti dari Hong Kong. Jadi ke depan Bali United sudah, Radar Bali mungkin yang pertama ini membongkar memberitakan terkait informasi menarik ini. Informasi menarik karena selama ini ditutup-tutupi ya. Dan ini baru terbuka. Sebuah prestasi untuk Jawa Pos Radar Bali. Tentunya di sini juga ditulis bahwasannya Bali United Basketball ini juga sedang memperbaiki atau mempersiapkan fisik. Oh ya. Bagaimana kemudian rahasia itu bisa terbongkar, akhirnya mungkin penonton di luar sana juga ingin cepat-cepat menyaksikan. Ini kan untuk tim basket Bali United ini sudah melakukan sparring partner beberapa kali, bahkan mungkin 2 kali di luar Bali, di Jakarta, untuk persiapan awal sebetulnya. Karena ini masa pandemi, mereka latihannya di tempat-tempat yang ini. Mungkin juga manajemen agak sedikit tertutup, bisa jadi karena situasi pandemi. Karena situasi pandemi, jadi tidak boleh langsung secara terbuka buka-bukaan. Karena ini bisa menjadi surprise yang sangat tinggi kepada masyarakat. Animo basket di Bali kan sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Jadi kalau seandainya mungkin ya, ini perhitungan strategi aja barangkali dari pihak manajemen bahwa kenapa tidak langsung buka-bukaan, karena juga sekarang di tengah pandemi fokus fisik yang diperhatikan supaya lebih persiapan ke ajang IBL. Iya. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas
bincang-bincangnya petang ini. Siap. Informasi tadi sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana Sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.